Kunci jawaban KSPT Intan Pariwara masih biologi bab 2 substansi genetik dan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Asesmen diagnostik ya, ini ada beberapa soal, bisa dicek di buku kalian ada apa enggak. Ada sekitar 5 soal ya. Nah, ada 5 soal. Kemudian ini jawabannya. Soal nomor 1 jawabannya B. Sentrometer merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Bagian ini berfungsi sebagai tempat melekatnya serat gelendong benang spindle pada pembelahan sel. Kemudian yang nomor 2 jawabannya D. Basa nitrogen menyusun DNA tersusun atas basa putrin dan basa pirimidin. Soal nomor 3 jawabannya D. Dalam setiap sel tubuh terdapat 2 tipe kromosom, yaitu autosom kromosom tubuh dan kromosom seks. Kemudian soal nomor 4 jawabannya B. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Interfase merupakan fase terpanjang dalam siklus sel. Soal nomor 5 jawabannya E. Pada persilangan besar manis homozigot dengan besar manis heterozigot. Jadi genotip keturunan yang dihasilkan adalah BBMM, hurufnya besar semua. Kemudian BBM huruf besar, M huruf kecil. B besar, B kecil, M besar, M besar. Dan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Asesmen 1 soal pilihan ganda. Soal nomor 1 jawabannya D. Berdasarkan pada gambar soal angka 1 adalah kromatid, yaitu lengan kromosom. Angka 2 adalah sentromer, yaitu bagian yang menyempit atau daerah lekukan pada kromosom. Angka 3 adalah chromonema, yaitu benang-benang spiral yang menyusun kromatid. Soal nomor 2 jawabannya A. Pasangan basa nitrogen dalam rantai DNA sebagai berikut, yaitu timin T selalu berpasangan dengan adenin A, guanin G selalu berpasangan dengan sitosin S. Soal nomor 3 jawabannya E. Sintesis protein berlangsung melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Adapun proses translasi adalah proses pelekatan antara tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminoasid tRNA sintase. Soal nomor 4 jawabannya C. Kromosom berada di dalam inti sel, bagian tubuh manusia yang tidak memiliki kromosom. Misalnya eritrosit, sel darah merah. Hal ini dikarenakan eritrosit tidak memiliki inti sel sehingga tidak mempunyai kromosom. Soal nomor 5 jawabannya C. Sintesis protein berlangsung melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi meliputi proses duplikasi DNA membentuk RNA duta dalam inti sel. Soal nomor 6 jawabannya E. Kodon terminasi adalah kodon yang berfungsi mengakhiri proses sintesis protein. Kodon ini terdiri atas UAA, UAG, dan UGA. Soal nomor 7 jawabannya B. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan sel induk telur atau oogonium yang terdapat dalam ovarium. Oogonium dalam ovarium mengalami perkembangan dan memperbanyak diri secara mitosis membentuk oosit primer. Untuk soal nomor 8 jawabannya D. Tahap pembelahan sel pada gambar soal merupakan tahap anafase dengan ciri-ciri benang-benang spindle memendek dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan. Soal nomor 9 jawabannya A. Pada proses spermatogenesis dimulai dengan sel-sel primordial mengalami pembelahan mitosis dan membentuk spermatogonia tunggal. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Selanjutnya spermatosit primer membelah secara meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder haploid. Spermatosit sekunder merupakan membelah. Kemudian membelah secara meiosis 2 membentuk 4 buah spermatid haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi
Soal nomor 10 jawabannya E. Ciri pembelahan sel pada fase profase yaitu kromosomnya menembal, memberat intinya tidak tampak, serta memiliki dua sentriol yang tampak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian yang asesmen 1 soal uraian ini jawabannya ya. Soal nomor 1 jawabannya profase 1 merupakan tahap terpanjang dalam pembelahan meiosis 1. Nah, ini karena profase 1 mengalami beberapa tahap sebagai berikut. A. Leptotem kromatin berubah menjadi kromosom pada beberapa organisme. Kromosom tersebut mengandung bentukan-bentukan seperti manik-manik kromomer yang mudah menyerap warna dengan kuat. Yang B. Zigoten. Sentrosom membelah menjadi dua sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Kromosom yang terdiri atas dua kromatid berpasangan dengan homolog yang disebut sinapsis. Soal nomor 3, Parkinson, setiap kromosom melakukan replikasi menjadi dua kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid atau bivalen. D. Diploiden, kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut kiasma. Kiasma merupakan tempat terjadinya peristiwa pindah silang. E. Diakinesis, di awal diakinesis kromosom kembali terbentuk. Transkripsi berhenti lalu tetrat mulai bergerak ke bidang ekuator dan benang spindle mulai menyebar. Soal nomor 2 uraiannya yaitu jawabannya rantai DNA tersusun atas banyak nukleotida. Satu nukleotida terdiri atas satu asap fosfat, satu gula pentosa, dan satu basar nitrogen. Oleh karena itu struktur rantai DNA pada suatu tersusun di atas 10 buah nukleotida. Soal nomor 3 jawabannya yaitu bagian akar rambut kepala tersusun atas beberapa sel seperti sel akar rambut, sel melanosit, dan sel otot penggerak rambut. Beberapa sel tersebut termasuk dalam sel tubuh karena berfungsi membentuk bagian dari tubuh. Sel terdapat dalam akar rambut kepala mengandung nukleus. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang tersusun atas asam nukleat DNA dan RNA dan protein. Segmen DNA tertentu akan mengode sifat-sifat tertentu. Segmen DNA inilah yang dimaksud dengan gen. Gen berfungsi untuk menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap individu memiliki DNA yang berbeda-beda karena gen-gen pembawa sifat seseorang berbeda-beda. Perbedaan DNA inilah yang membuat tes DNA menjadi cara efektif untuk mengungkapkan identitas seseorang, jadi pernyataan pada soal benar. Soal nomor 4 jawabannya dalam tubuh semua sel tidak membelah dalam kecepatan yang sama. Sel-sel yang sering memerlukan penggantian seperti sel kulit atau usus mungkin hanya memerlukan waktu 12 jam untuk menyelesaikan satu siklus sel. Sementara itu sel-sel lainnya seperti sel hati tetap dalam keadaan istirahat terfase hingga setahun sebelum mengalami pembelahan. Ada juga sel-sel yang tetap ada seumur hidup dan keadaan tidak membelah, misalkan sel otak manusia. Jadi pernyataan pada soal salah. Soal nomor 5, gametosis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin di dalam alat perkembangbiakan. Gametogenesis pada manusia meliputi spermatogenesis pada laki-laki, oogenesis pada perempuan. Perbedaan gametogenesis pada laki-laki dan perempuan ditunjukkan pada tabel di samping ini ya. Ada pembeda, ada spermatogenesis, ada oogenesis. Tempat pembentukannya itu di tesis kalau spermatogenesis, kalau oogenesis di ovarium. Kalau nama sel yang terbentuk itu sel sperma dan ovum. Jumlah gamet yang dihasilkan dari pembelahan meiosis adalah 4 kalau spermatogenesis, kalau oogenesis ada 1. Pola-pola pelarisan sifat asesmen 2. Soal nomor 1 jawabannya adalah D. Persilangan mangga buah bulat manis B besar, B besar, M besar, M besar dengan mangga buah lonjong asam B kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Menghasilkan F1 dengan fenotip buah bulat manis B besar, B kecil, M besar, M kecil 100%. Soal nomor 2 jawabannya E. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Nih, persilangan 1 bulat kuning dan keriput hijau.
Baik, ini jawabannya nomor 2 E ya. Jawabannya E, dari persidangan tersebut dihasilkan keturunan F2 sebanyak 3.200 dengan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 1. Oleh karena itu keturunan F2 bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Jadi jumlah biji bulat warna kuning dan biji keriput warna hijau adalah 1.800 dan 200. Soal nomor 3 jawabannya A. Persilangan dari pernyataan pada soal dapat dituliskan sebagai berikut. Persilangan hitam kasar dengan putih halus. Genotip induk pertama adalah H besar, H besar, H besar, H besar, dan H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Jadi hasil keturunan F2 yang mempunyai genotip sama dengan induk pertama adalah nomor 1 dan 16. Soal nomor 4 jawabannya C. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Besar masam dengan kecil manis. Jadi persentase F2 yang mempunyai fenotip buah kecil dan rasa manis 3/16 kali 100% adalah 18,75%. Soal nomor 5 jawabannya D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan besar hijau tua dengan kecil hijau muda. Gametnya B besar, H besar, dan B kecil, H besar. Jadi genotip kedua induknya adalah B besar, B kecil, H besar, H besar, dan B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Soal nomor 6 jawabannya C. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan antara kuning dan hitam. Dengan betina kaliko dan jantan kuning. Jadi presentasi kemungkinan anak kucing yang berambut 3 warna kaliko sebesar 50%. Soal nomor 7 jawabannya D. Diagram persilangan antara tanaman bergenotip B besar, M besar, dan M kecil dan tanaman bergenotip B kecil, M kecil sebagai berikut. Jadi persilangan tersebut menghasilkan keturunan F1 dan genotip B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jawaban soal nomor 8 yaitu A. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persentase munculnya bunga warna putih adalah 1/16 kali 100% adalah 6,25%. Soal nomor 9 jawabannya D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan 1 merah dan putih, gamet A besar, B kecil, A kecil, B besar, fenotip 1 ungu, kemudian persilangan 2 ungu dan dengan ungu. Jadi rasio fenotip F2 sama dengan 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Soal nomor 10 jawabannya D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan 1 walut dengan PA, gamet R besar, P besar, R kecil, P besar. P2 walut dengan single, gamet R besar, P besar, dan R kecil, P besar. Jadi perbandingan keturunan F2-nya adalah walut berbanding PA 1/1. Soal uraian, soal nomor 1 jawabannya alasan Mendel menggunakan tanaman RC substantivum sebagai bahan percobaannya sebagai berikut. Memiliki daur hidup relatif pendek, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak, memiliki banyak pasangan sifat yang kontras, setidaknya terdapat 7 sifat beda. Soal nomor 2 jawabannya diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan 1 berbuah besar rasa hambar, berbuah kecil rasa manis. Gametnya B besar, M kecil, B kecil, M besar. Fenotip 1 B besar, B kecil, M besar, M kecil, berbuah besar rasa manis. Gamet
B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Jadi fenotip 2-nya berbuah besar rasa manis, berbuah besar rasa manis, berbuah kecil rasa manis, berbuah kecil rasa manis. Jadi presentasi tanaman semangka yang memiliki sifat tumbuh berbuah besar rasa manis adalah 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Jawaban nomor 3, diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Silangan abu-abu saya panjang dan hitam saya pendek. Jumlah keturunan sebanyak 1.550 ekor. Persentase gen yang mengalami pindah silang dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah tipe rekombinant per jumlah total keturunan sama kali 100%. Dengan demikian persentase gen yang mengalami pindah silang adalah 12,90%. Soal nomor 4 jawabannya. Pada presentasi atavisme, persilangan pertama menghasilkan keturunan dengan sifat yang berbeda dengan induknya. Namun sifat induk akan muncul kembali pada persilangan antar F1. Pada persilangan tersebut juga muncul sifat induk F1 dan sifat baru single. Diagram persilangan tersebut sebagai berikut. Walnut dengan walnut. Ya. Perbandingan fenotip F2 walnut rose dengan PA single 9:3:3:1. Soal nomor 5 jawabannya. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan 1 daun merah dengan daun hijau, gametnya M besar, H besar, dan M besar, H kecil, M kecil dengan H besar. Ini lanjutannya ya. Berdasarkan hasil persilangan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah keturunan F2 yang berfenotip daun merah sebanyak 6 tanaman dan daun hijau sebanyak 2 tanaman. B. Persentase keturunan F2 yang berfenotip daun kuning adalah 0% karena tidak ada keturunan F2 yang berfenotip. Hereditas pada manusia. Asesmen 3. Pilihan ganda. Soal nomor 1 jawabannya E. Penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui kromosom adalah penyakit yang disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom kelamin, kromosom X atau Y. Contoh buta warna, hemofilia, dan anodontia. Soal nomor 2 jawabannya C. Soal nomor 2 jawabannya C. Sifat albino ditentukan oleh alel resesif autosomal. Diagram persilangan antara laki-laki carrier albino dan wanita carrier albino sebagai berikut. Jadi keturunan yang dihasilkan adalah 25% normal homozigot, 50 carrier, 50% carrier albino normal heterozigot, dan 25% albino. Jawabannya D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Ya. Jadi anak-anaknya bergolongan darah A dan O. Soal nomor 4 jawabannya A. Anak laki-laki mewarisi gen X dari ibunya. Kelahiran anak laki-laki buta warna menunjukkan bahwa ibunya adalah carrier buta warna. Soal nomor 5 jawabannya C. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Genotip keturunan adalah B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Jadi kemungkinan fenotip keturunan sebagai berikut. Semua anak laki-lakinya botak, anak perempuannya sebagian botak dan sebagian tidak botak. Soal nomor 6 jawabannya B. Pada peta selisih pada soal diketahui bahwa satu anak normal dan satu anak menderita anonychia. Anak-anak dengan sifat normal dan
Anonychia dapat diperoleh dari pernikahan antara ibu heterozigot dan ayah normal. Soal nomor 7 jawabannya B. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Jadi presentasi cucu yang menderita anomali ada 25%. Nomor 8 jawabannya A. Berdasarkan peta selisih pada soal diketahui bahwa dari perkawinan individu 1 dan 2 dihasilkan anak albido. Jadi individu yang bersifat carrier ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Soal nomor 9 jawabannya A. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Jadi kemungkinan rasio keturunan yang diperoleh dari pernikahan Diki dan Herlina yaitu normal carrier fenilketonuria 1:1. Soal nomor 10 jawabannya A. Diketahui individu pada angka 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan angka 10 ya. Berdasarkan genotip tersebut dapat disusun diagram persilangan sebagai berikut. Baik, yang bagian B uraian jawabannya persilangan antara carrier dan dengan normal. Fenotip 1 XH besar perempuan normal, XH besar XH kecil perempuan carrier. XH besar dengan Y laki-laki normal, XH kecil Y laki-laki hemofilia. Jadi kemungkinan presentase fenotip keturunannya yaitu 25% anak perempuan normal, 25% anak perempuan carrier, 25% anak laki-laki normal, dan 25% anak laki-laki hemofilia. Soal nomor 2 jawabannya sifat yang tampak fenotip individu ditentukan oleh fenotip sifat resesif sering tidak muncul saat bersama gen dominan lainnya. Sifat resesif tersebut dapat berupa sifat yang merugikan jika muncul dalam keluarga suatu individu heterozigot jika menikah dengan sesamanya dapat memunculkan sifat resesif yang dibawanya. Jadi perkawinan kerabat dekat memungkinkan munculnya sifat-sifat resesif yang tersembunyi. Berkumpulnya sifat-sifat resesif ini memungkinkan munculnya sifat-sifat fenotip yang merugikan. Soal nomor 3 jawabannya A. Diketahui anak-anak laki-laki buta warna X, C kecil B kecil Y, anak perempuan buta warna XC B kecil XC B kecil. Berdasarkan sifat genetik yang diturunkan kepada anaknya maka dapat diambil kesimpulan bahwa A. Ayah buta warna, B. Ibu carrier buta warna dan atau buta. Diagram persilangannya sebagai berikut. Soal nomor 4 jawabannya sifat rambut keriting KK dominan terhadap rambut lurus K besar, K kecil. Sedangkan sifat rambut ikal memiliki genotip heterozigot K besar K kecil. Mata sipit SS dominan terhadap mata lebar. Lidah dapat menggulung G besar dominan terhadap lidah tidak dapat menggulung G kecil. Jadi kemungkinan genotip anak dan orang tuanya sebagai berikut. Sifat C sifat lidah. Asesmen harian ya, pilihan ganda. Soal nomor 1 jawabannya C. Kromosom submetasentrik memiliki sentromer yang terletak hampir di tengah kromosom. Soal nomor 2 jawabannya D. Hasil pembelahan meiosis 1. Oogenesis adalah 1 oosit sekunder dan 1 badan.
kutub primer. Selanjutnya oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis dua menghasilkan satu ootit dan satu badan kutub sekunder polosit secara bersamaan. Soal nomor 3 jawabannya E. Perbedaan antara DNA dan RNA yang benar disajikan dalam tabel berikut. DNA tersusun atas rantai ganda dan panjang hanya terdapat di dalam nukleus. RNA tersusun atas rantai tunggal dan pendek terdapat di dalam nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Soal nomor 5 jawabannya diagram persilangan antara dua golongan darah. B. Oke, ini jawaban yang tadi ya, yang uraian. Ini soal nomor 5 yang uraian. Oke, kemudian ini lanjut lagi yang asesmen harian. Soal nomor 4 jawabannya A. Apabila seseorang perempuan mempunyai jumlah kromosom 44 autosom dan 2 gonosom, maka formula kromosom yang terletak di dalam sel gamet tersebut adalah 22A plus X. Soal nomor 5 jawabannya D. Proses sintesis protein melibatkan peran RNA. RNA dibedakan menjadi 3 tipe. RNA ribosomal RNA berfungsi memudahkan perkapatan yang spesifik antara antikodon tRNA. Kemudian messenger RNA berfungsi membawa kode genetik kodon dari DNA ke ribosom. Transfer RNA berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Yaitu D. Perbedaan pembelahan meiosis dan mitosis ditunjukkan dalam tabel berikut. Soal nomor 7 jawabannya D. Lebih dari 90% waktu siklus sel dihabiskan pada tahap interfase. Pada fase ini sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Soal nomor 8 jawabannya A. Pada tahap zigoten sel kromosom membelah menjadi 2 sentrofil dan bergerak. Soal nomor 9 jawabannya E. Mekanisme spermatogenesis ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Soal nomor 10 jawabannya E. Pada proses oogenesis hasil pembelahan mitosis meiosis 1 dan meiosis 2 secara berurutan. 11 jawabannya B. Penentuan jenis kelamin tipe ZW terdapat pada unggas, ayam, itik, dan burung puyuh. Soal nomor 12 jawabannya A. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Soal nomor 13 jawabannya A. Soal nomor 14 jawabannya D. Jawabannya D, yaitu diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Kulit hitam dan kulit kuning. Dengan demikian keturunan F1 untuk fenotip kulit hitam, kuning, dan putih memiliki perbandingan rasa sebesar 50%, 25%, dan 25%. Soal 15 jawabannya A. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Ungu dan putih. Jadi gamet A kecil. Soal nomor 16 jawabannya C. Soal nomor 17 jawabannya D. Diagram persilangan pada soal berikut. Kuning heterozigot dengan putih heterozigot. Jadi persentase tikus yang akan mati letal sebesar 1/4 kali 100%, yaitu 25%. Soal nomor 18, sindrom Klinefelter terjadi kan sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY, atau sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y. Sindrom Klinefelter memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tubuh payudara, pertumbuhan rambut kurang, lengan kaki panjang, suara seperti wanita, testis kecil, bersifat steril, dengan mental. Soal nomor 19 jawabannya C. Persilangan yang dapat menghasilkan tanaman albinus sebagai berikut. 20D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Soal nomor 21, penderita sindrom Edwards memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Soal nomor 22B.
berdasarkan kata sosial tersebut orang tua X bergolongan darah O. Dan A, kemungkinan fenotip dan genotip individu sebagai berikut. Jadi kemungkinan X adalah golongan darah A dan genotip AO. Soal nomor 23 jawabannya D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Empat jawabannya A. Soal nomor 25 jawabannya D. Jadi genotip kedua orang tua tersebut adalah P kecil, dan P besar, P kecil. Soal nomor 26 jawabannya C. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan brachidaktili dengan normal, kemudian 50% brachidaktili, 50% normal. Soal nomor 27, penderita thalassemia minor memiliki genotip T besar, H kecil, T kecil, H kecil. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Jadi kemungkinan perbandingan keturunannya adalah thalassemia mayor perbanding thalassemia minor perbanding normal sama dengan 1:2:1. Soal nomor 28 jawabannya D. Diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Jadi kemungkinan persentase F2 yang perasa PTC sebesar 3/4 kali 100% sama dengan 75%. Soal nomor 29 jawabannya A dan B. Ya, jawabannya A dan B. Diketahui A genotip anak laki-laki buta warna, B genotip anak perempuan buta warna. Berdasarkan sifat genetik yang diturunkan kepada anaknya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa A ayah sama dengan buta warna, B ibu sama dengan carrier buta warna atau buta. Diagram persilangannya sebagai berikut. Untuk soal nomor 30 jawabannya C. Diagram persilangan antara perempuan normal dan lelaki hemofilia sebagai berikut. Jadi genotip individu 1 adalah XH besar, XH kecil. Sedangkan genotip individu 2 dan 3 adalah XH besar dan Y. Soal uraian, soal nomor 1, jawabannya dalam rantai DNA sitosin C selalu dihubungkan dengan guanin G oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara itu adenin A selalu dihubungkan dengan timin T oleh 2 ikatan hidrogen. Dengan demikian, basa nitrogen A adalah timin dan basa nitrogen B adalah adenin atau sebaliknya, serta basa nitrogen C adalah guanin dan basa nitrogen D adalah sitosin atau sebaliknya. Soal nomor 2, jawabannya pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom induk. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik dengan induknya, sehingga mengakibatkan variasi genetik pada keturunannya. Jadi pernyataan pada soal benar. Ya, jawabannya diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Persilangan bulat kecil sedangkan keriput besar. Dengan gamet B besar, K kecil, B kecil, K besar, bulat besar. Jadi jumlah keturunan berfenotip bulat besar sebanyak 9/16 kali 4.800 sama dengan 2.700 tanaman. Jumlah keturunan berfenotip keriput kecil sebanyak 1/16 kali 4.800 sama dengan 300 tanaman. Soal nomor 4, diagram persilangan pada soal sebagai berikut. P sama dengan
creeper, kemudian normal, gambar C besar, C kecil dengan C kecil. Oke, lanjut dulu ya soal nomor 5 yang sebelah sini. Nah ini ya, satu fenotip 1 C ayam creeper, C kecil ayam normal. Jadi perbandingan fenotip F1 nya yaitu ayam creeper, CC ayam normal 50% banding 50%. Dengan demikian tidak ada keturunan F1 yang bersifat letal. Soal nomor 5 jawabannya cuping terpisah ditentukan oleh gen G, sedangkan cuping melekat ditentukan oleh gen G kecil. Diagram persilangan tersebut sebagai berikut. Sedangkan 1 G kecil dengan G besar. Dengan demikian fenotip keturunan yang dihasilkan oleh cuping telinga terpisah dan cuping telinga melekat dengan perbandingan. Baik, kita ke asesmen kompetisi minimum. Jawaban soal nomor 1. Kelinci normal dibandingkan dengan kelinci cincila 2:2. Pembahasan diagram persilangan pada soal sebagai berikut. Fenotip 1 C besar, C kecil, H kecil normal, C besar, C kecil sama dengan normal, CH kecil cincila, CH kecil, C kecil cincila. Jadi perbandingan keturunan F1 fenotip 1 adalah keturunan kelinci normal berbanding kelinci cincila 2. Jawaban soal nomor 2 adalah 0%. Pembahasannya dalam persilangan pada soal sebagai berikut. Normal dengan Himalaya, C besar, C kecil sama H kecil normal, C besar, C kecil normal, C dengan C H kecil, C dengan H kecil cincila. Jadi persentase kelinci albino pada keturunan fenotip 1 sebesar 0%. Soal nomor 3 jawabannya sebagai berikut. Kelinci dengan genotip C, kelinci dengan genotip C. Ini ya kita perbesar dikit. Oke, ini ya. Ini kalian catat dulu yang sebelah ya pernyataannya. Kemudian yang normalnya ada pada kolom ke-2 ya. Itu baris ke-4. Kelinci dengan genotip C besar, C kecil. Kemudian cincila kelabu muda itu kelinci dengan genotip C, CH kecil sama CH besar. Oke. Oke, lanjut kakak geser di sini ya. Nih kalian bisa lihat. Oke. Sudah, jadi ini paham ya. Baik, pembahasannya kelinci, genotip kelinci normal kelabu, cincila kelabu muda, Himalaya, dan albino sebagai berikut. Oke, ini fenotip dan genotipnya nih. Soal nomor 4, pertanyaan. Apakah perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan kelinci albino? Tidak. Apakah perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan kelinci normal? Ya. Apakah perkawinan tersebut tidak akan menghasilkan keturunan kelinci Himalaya? Ya. Apakah perkawinan tersebut tidak akan menghasilkan keturunan kelinci cincila? Ya. Soal yang terakhir, apakah perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan kelinci normal albino Himalaya atau dan cincila? Tidak. Ini pembahasannya. Genotip heterozigot, persentase kelinci albino pada keturunan fenotip 1 sebesar 0%. Pembahasannya diagram persilangan pada soal sebagai berikut.
normal dan ketemu albino. Fenotip 1 CC normal. Dengan demikian persilangan tersebut hanya akan menghasilkan turunan F1 dan kelinci normal dengan genotip heterozigot C besar C kecil serta tidak ada keturunan fenotip 1 kelinci albino. Soal nomor 6, jawabannya kita lihat dulu yang sisi yang sebelah kiri. Dan ini ada persentase kelinci Himalaya, persentase kelinci normal, warna rambut kelinci pada keturunan fenotip 1, gamet pada induk kelinci normal dengan genotip yang muncul pada keturunan fenotip 1. Nah, oke, ini jawabannya. Soal nomor 1 jawabannya 0%, soal nomor 2 50%, soal nomor 3 jawabannya cincila, soal nomor 4 C besar, soal nomor 5 itu C kecil, CH kecil, C kecil, CH kecil. Dengan persilangan pada soal sebagai berikut. Normal bertemu dengan cincila, dengan demikian keturunan fenotip 1 yaitu kelinci normal 50% dan cincila 50%. Untuk soal nomor 7 itu ada nih ya, genotip kelinci. Ini ada 5 pernyataan. Soal nomor, oke, geser sedikit. Genotip kelinci normal A itu ya. Jawab, oke, itu jawabannya A. Soal nomor 2 jawabannya D. Soal nomor 3 alel paling dominan jawabannya E. Alel paling resesif jawabannya C. Warna rambut kelinci dengan genotip C, H kecil, C, H kecil sama dengan jawabannya G, Himalaya. Pembahasannya genotip kecil, genotip kelinci normal kelabu, cincila, kelabu muda, Himalaya, dan albino sebagai berikut. Ini pembahasannya. Soal nomor 8 jawabannya C kecil C kecil, kelinci albino memiliki genotip C kecil C kecil homozigot resesif. Soal nomor 9 jawabannya Himalaya. Pembahasannya kelinci Himalaya memiliki genotip C kecil H kecil C kecil H kecil dan C kecil H kecil C. Soal nomor 10 jawabannya alel yang bertanggung jawab dalam pembentukan warna rambut pada kelinci adalah C kelinci normal. Kelinci cincilia, kelinci warna putih kecuali pada ujung hidung, telinga, kaki, dan ekor yang memiliki warna hitam atau disebut dengan Himalaya. Dan C kelinci albino urutan dominasi keempat alel tersebut adalah sebagai berikut nih. Oke, ini ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Cukup ya. Selamat belajar. Tulis di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua.